Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengertian deflasi. Deflasi adalah kata yang tidak asing lagi di dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak bergelut dalam bidang ekonomi, mungkin istilah ini asing baginya. Deflasi adalah suatu periode perekonomian di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara mengulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Penyebab terjadinya deflasi: yang pertama, banyaknya hasil produk serupa produk atau jasa yang diproduksi akan dibuat sedemikian rupa untuk merebut hati para konsumen. Dalam hal ini, para perusahaan akan menempuh jalan dengan menekan harga menjadi rendah. Hal itu dilakukan supaya memenangkan persaingan antar perusahaan. Yang kedua, permintaan hasil produksi menurun. Ada banyak produk yang dihasilkan para perusahaan yang tidak diiringi dengan perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar menurun. Hal ini dikarenakan ada banyaknya orang yang saling berlomba untuk mendapatkan bunga simpanan tinggi dari bank. Masyarakat tentu akan menyimpan uangnya di bank secara bersamaan. Hal tersebut akan membuat peredaran uang menjadi berkurang bahkan menjadi langka. Yang keempat, persediaan barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Permintaan yang berjumlah yang terjadi di pasar akan menyebabkan produksi barang menjadi meningkat. Meskipun terkadang bahwa fakta menunjukkan situasi yang sebaliknya, perhitungan serta orientasi yang tepat akan turun menimbulkan terjadinya deflasi. Tahapan deflasi. Berdasarkan proses terjadinya, deflasi dibagi menjadi 2 tahap, di antaranya yang pertama deflasi strategis. Deflasi strategis adalah deflasi yang timbul akibat adanya sebuah penetapan kebijakan. Kebijakan tersebut mengenai pengendalian gejala-gejala konsumsi yang berlebihan. Kondisi seperti ini diyakini bisa menekan kenaikan dari harga produk-produk di pasaran. Salah satu penyebab dari terjadinya deflasi strategis adalah karena ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral juga menjadi salah satu penyebab deflasi. Banyak sekali negara yang mengalami deflasi yang diakibatkan dari kebijakan bank sentralnya yang mengatur perekonomian di dalam negara tersebut. Kedua, deflasi sirkulasi. Deflasi ini dapat disebabkan karena kondisi yang tidak stabil di dalam sebuah kondisi perekonomian. Deflasi ini akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju ekonomi merosot. Deflasi sirkulasi akan muncul karena konsumsi serta daya produksi yang ada di dalam negara tidak menunjukkan sebuah keseimbangan. Hal itu akan menyebabkan harga-harga produk mengalami penurunan. Contoh deflasi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya yaitu suku bunga tinggi. Suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang atau biasa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, atau harga dari meminjam uang untuk dapat menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen. Tingginya suku bunga maka akan membuat masyarakat memiliki daya beli yang rendah. Kondisi ini akan berakibat pada keinginan kredit masyarakat. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin sedikit jumlah masyarakat yang melakukan kredit. Jumlah semakin sedikit yang melakukan kredit, maka jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Jumlah uang yang terbatas membuat kelangkaan uang di pasar dan mengakibatkan deflasi. Berikutnya adalah mengenai masalah tanggapan kami terhadap permasalahan di atas. Mengapa permasalahan itu dapat terjadi dan apa hubungannya dengan makroekonomi?
Menurut pandangan kami, suku bunga akan semakin tinggi apabila jangka waktu pinjaman semakin lama. Begitu pula sebaliknya, jika jangka waktu pinjaman pendek, maka suku bunga juga akan semakin rendah. Suku bunga tinggi memberi return lebih besar kepada para penabung. Tingkat kesejahteraan deposan atau penabung yang bertambah menjadikan insentif tersendiri bagi mereka untuk memperbesar tabungannya. Suku bunga adalah variabel makroekonomi utama yang sering diamati banyak kalangan, selain produk domestik bruto, inflasi, dan nilai tukar. Secara garis besar, ada dua jenis suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga real adalah suku bunga nominal setelah disesuaikan dengan daya beli uang atau inflasi, dan biasanya menjadi fokus dari banyak pengamat. Ledakan ekonomi dapat terjadi akibat kredit murah. Mengapa demikian? Kredit murah berarti suku bunga real begitu rendah dibandingkan dengan biasanya. Suku bunga real yang memiliki pengaruh langsung pada permintaan konsumen. Ketika kredit murah karena suku bunga rendah, konsumen membeli rumah, mobil, komputer, dan item lainnya yang seringkali dibiayai melalui pinjaman. Hal ini pada gilirannya, semua permintaan ini menstimulus pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, selama periode suku bunga real rendah, perusahaan dapat dengan mudah meminjam uang untuk membiayai ekspansi. Meminjam dengan suku bunga real yang lebih rendah mengurangi biaya modal dan meningkatkan daya saing perusahaan. Karena permintaan konsumen pada saat yang sama juga cenderung meningkat, perusahaan mulai membeli sejumlah peralatan modal untuk meningkatkan produksi. Secara agregat, peningkatan output oleh produsen mendorong produk domestik bruto atau PDB naik. Namun, efek sebaliknya berlaku. Ketika tingkat bunga real meningkat, permintaan konsumen melambat, kredit lebih sulit didapat, dan perusahaan merasa lebih sulit untuk meminjam uang untuk mendukung operasi, mungkin menunda investasi. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan. Lalu, bagaimana solusinya? Kebijakan diskonto juga dapat diandalkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi suku bunga tinggi. Caranya adalah dengan penetapan dari Bank Indonesia untuk meningkatkan suku bunga yang sudah ada. Dengan suku bunga yang tinggi di bank, masyarakat yang awalnya terus melakukan konsumsi akan terdorong untuk menyimpan uang mereka di bank. Alhasil, uang yang beredar juga dapat ditekan serta daya beli masyarakat juga akan menurun dan inflasi dapat ditangani.